Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kepada yang berhormat Bapak Eko Wahyu Saputro Wahyu Pratama SE yang kami hormati, kepada Bapak Koordinator SPD selaku koordinator yang kami hormati, serta Bapak Ibu SD Beliau yang kami hormati pula. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga berkesempatan siang hari ini, hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, kita dapat berkumpul bersama dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka diseminasi dan penghiasan penerapan budaya positif SD 2 Beliau. Sholawat beserta salam marilah selesai kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini sebagai penata acara. Ada susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan kepala SD 2 Beliau. Ketiga, penyampaian materi. Dan terakhir, penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan kita. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini dapat berjalan lancar dan mendapat ridho dari Allah SWT dan bermanfaat bagi kita semua. Alan yang ridho ila bisyafaati Rasulillah al-Fatihah. Dilanjutkan acara yang kedua, yang sambutan kepala SD 2 Beliau. Kepada beliau Bapak Eko Wahyu Pratomo SPD kami haturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Guru SD 2 Beliau, khusus guru muda saya, beliau Bapak Gali Kurnia SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang membuat bangga institusi SD 2 Beliau dan sangat menginspirasi bagi kita semua untuk bisa seperti Bapak Gali Kurnia. Pertama dan yang utama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa bertatap muka, berwajah dalam acara yang insya Allah diberkahi Allah, yaitu diseminasi budaya positif. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya, terlebih syafaatul utsman besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Saya kira tidak perlu panjang lebar sambutan dari saya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas kesediaannya mengikuti diseminasi ini yang insya Allah akan sangat berguna, akan sangat bermanfaat bagi kemajuan SD 2 Beliau, di mana nanti kiranya itu isinya adalah tentang pengetahuan tentang budaya positif, nilai-nilai kebijakan universal, kebutuhan dasar manusia, hukuman, serta konsekuensi dan restitusi. Nanti akan dijelaskan langsung oleh beliau Bapak Gali Kurniadi.
Tujuannya apa Bapak Ibu? Jadi dengan adanya kegiatan ini diharapkan setiap insan pendidik khususnya di SD 2 Puyo itu mampu menerapkan dan mengajarkan nilai-nilai budaya positif kepada anak didik kita. Nah, nantinya implikasinya otomatis SD kita, siswa-siswanya itu berbudaya positif. Nanti seperti apa akan dijelaskan oleh Bapak Gili Kurniadi. Mungkin hanya itu sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan beliau tentang waktu pertama SPD dan terima kasih. Lanjutkan ada yang ketiga yang menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibunya SPD. Pada dulu kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa nu'minu. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Eko Pratomo SPD selaku Kepala SD 2 Puyo yang telah memberikan izin kepada saya selaku peserta calon guru penggerak dalam kegiatan diseminasi budaya positif khususnya di lingkungan SD 2 Puyo. Bapak Ibu guru serta staf tata usaha di SD 2 Puyo yang kami hormati, pada kesempatan hari ini izinkanlah saya untuk bisa sedikit memberikan dan juga sharing pengalaman terkait dengan budaya positif yang telah kami dapatkan khususnya pada saat mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Sambil berdiri izin Pak Eko dan Bapak Ibu. Di dalam modul calon guru penggerak itu ada 3, sedikit mengupas di Bapak Ibu, dan pada saat ini saya sudah sampai di penghujung akhir modul 1, di mana modulnya adalah modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif. Nah, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada lingkungan sekolah dan juga kelas Bapak Ibu masing-masing. Akan tetapi memang nanti ada beberapa teori ataupun mungkin materi baru terkait dengan budaya disiplin positif atau budaya positif. Tak lupa saya ucapkan selamat datang Bapak Guru hebat, khususnya Bapak Ibu guru di lingkungan SD 2 Puyo. Mari kita berkolaborasi membangun budaya positif khususnya di lingkungan SD 2 Puyo dan pada umumnya di dunia pendidikan. Pertama, kita akan membahas dulu mengenai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, beberapa kurikulum yang sudah kita lewati bersama mulai dari CBSA atau yang dulu sebelum saya masih banyak lagi, kemudian ada KTSP, ada kurikulum 13, ya, kurikulum 2013, sampai saat ini yang terakhir adalah kurikulum Merdeka. Hanya satu yang benar-benar membahas mengenai filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini ada beberapa kata kunci yang dimaksud dalam tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Bapak Ibu pasti sudah mengerti banyak terkait dengan arti kata menuntun. Misal Bapak Ibu memiliki anak kecil, kemudian Bapak Ibu menuntunnya. Menuntun berbeda dengan memaksa, gitu Bapak Ibu. Kalau menuntun kita memberikan ruang kepada anak untuk bisa menentukan arah berjalannya anak. Ketika ada anak hendak menuju ke tempat yang mungkin dirasa berbahaya, maka kita sebagai orang tua
atau sebagai pendidik itu bisa mengarahkan kepada hal-hal yang positif lagi. Jadi anak itu kita tuntun, sudah semestinya kita tuntun, tetapi tidak kita paksa untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Oke. Karena memang posisi menuntun itu beda dengan posisi memaksa, tentu Bapak Ibu. Kemudian menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran atau mengadakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, hendaknya menyesuaikan dengan kodrat anak, baik itu kodrat zaman maupun kodrat alam. Mungkin di sini ada yang sudah pernah mendengar, Bapak Ibu, karena beberapa dari panjenengan pasti sudah ada yang mengikuti diseminasi atau mungkin pelatihan dari kurikulum Merdeka. Ada yang tahu? Silakan Bapak Budi. Baik, terima kasih. Saya pernah mendengar, mempelajari juga bahwa kalau kode alam itu pembelajaran kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan alam. Sementara kode zaman itu perlu pembelajaran harus kita sesuaikan dengan kemajuan teknologi sekarang. Jadi tidak mungkin kita mengajar anak zaman sekarang hanya mohon maaf dengan kabur saja, dengan cerita ceramah saja. Jadi harus kita kombinasikan dengan teknologi berbasis IT. Itu Pak, terima kasih. Ya, betul sekali ya. Jadi kita bahas dulu kodrat alam. Ya, terima kasih Pak Budi atas sarannya dan masukannya kepada kami semua. Dan kodrat alam itu seperti ini Bapak Ibu. Kita harus menyesuaikan anak dengan lingkungan mereka tinggal. Jadi Bapak Ibu, khususnya di daerah Pulau misalkan. Daerah Pulau itu kan daerah pegunungan. Kemudian di situ banyak sekali pabrik gula. Seperti yang sudah kami terapkan pada kegiatan P5 khususnya di kelas 4. Pabrik gula di daerah Pulau itu banyak sekali sehingga kita bisa memunculkan potensi yang ada pada pabrik gula tersebut. Anak yang mereka tinggal di daerah lingkungan gula, pabrik gula, pasti mereka tahu tentang bagaimana cara membuatnya, kemudian prosesnya seperti apa, dan itu yang kita arahkan, kita kembangkan, karena anak sudah memiliki kodrat alam. Jangan sampai ketika anak itu sudah paham mengenai bagaimana cara membuat gula, tapi kita ajarkan bagaimana cara membuat atau menangkap ikan di laut. Tentunya akan kesulitan karena memang budaya lingkungan itu, lingkungan anak itu sangat berbeda sekali. Tapi ketika kita menyesuaikan dengan kondisi lingkungan anak, mereka bisa langsung action, mereka bisa langsung menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh ada anak didik saya kelas 4, Sony. Itu lingkungan tempat tinggalnya diapit oleh pabrik gudang kebun, gudang gula. Nah, ketika saya pancing bagaimana cara membuat gula mulai dari awal sampai akhir, Sony itu bisa dengan fasih menyebutkan mulai dari mengangkat tebu, memasukkan tebu dalam gilingan, memisahkan antara ampas dengan sari tebu, kemudian ampasnya dijemur yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan pembakaran, kemudian sarinya bisa direbus, kemudian bahkan diberikan semacam bubuk khusus ya agar sari tebu pada saat digiling atau pada saat direbus itu tidak menguap begitu saja dan bisa berubah menjadi gula. Dan itu mereka tahu Bapak Ibu. Nah, itu arah yang sudah ditentukan oleh anak, kita kembangkan Bapak Ibu. Ya, kita kembangkan. Jangan sampai anak itu sudah pahamnya di situ, tetapi kita arahkan untuk bisa mengerti apa yang kita inginkan. Bagaimana cara menangkap ikan, bagaimana cara membuat garam, ya. Jadi anak yang sudah memiliki kodrat alam kita kembangkan seperti itu. Kemudian untuk kodrat zaman, ya kodrat zaman. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak Budi
bahwa di dalam kodrat zaman itu kaitannya dengan budaya. Kalau saat ini tentunya pasti beda dengan Bapak Ibu guru pada saat dulu di lingkungan pendidikan di SD. Dulu sempat ada yang memakai grip gitu Bapak Ibu. Grip ya, hukum ya. Atau apa itu yang sabar ya, sabar. Nah, sabar zaman dahulu memang sudah biasa dipakai dalam kegiatan pembelajaran. Tetapi apakah sabar zaman dahulu bisa kita gunakan lagi untuk kegiatan pembelajaran? Kan betulnya tidak. Dari zamannya hukum, Amatul, kemudian zamannya saya menggunakan buku atau tulis, kemudian lebih canggih sedikit menggunakan OHP. Itu pun juga sudah jauh berbeda ketika Bapak Ibu guru terapkan pada masa saat ini. Karena anak-anak saat ini sudah beda sekali Bapak Ibu. Anak-anak sudah mengerti yang namanya gawai, gadget. Bahkan tidak jarang anak-anak itu lebih pintar daripada kita sebagai seorang pendidik terkait dengan penggunaan gadget tersebut. Nah, oleh sebab itu, apabila Bapak Ibu masih tetap mempertahankan pola mengajar Bapak Ibu dan tidak disesuaikan dengan kodrat zaman dari anak, maka akan mendapatkan kesulitan dalam proses penyampaian materi. Kemudian masih sama terkait dengan tujuan pendidikan. Kalau dulu Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya tabula rasa, anak itu semacam kertas putih yang nantinya kita berhak untuk mencoret-coretnya. Dalam artian ketika saya ingin menuliskan polisi, berarti nanti anak akan berupaya untuk bisa menjadi polisi. Kalau saya menuliskan guru, berarti nanti anak akan berusaha untuk bisa menjadi seorang guru. Tetapi untuk kurikulum merdeka ini berbeda Bapak Ibu. Ya, kalau di kurikulum merdeka, anak itu bagaikan kertas yang sudah tertulis, tetapi masih remah-remah Bapak Ibu. Sudah ada tulisannya, anak itu sudah membawa bakatnya masing-masing. Sudah membawa bakatnya masing-masing. Nah, tugas kita sebagai seorang guru adalah mempertebal dari bakat yang dimiliki oleh anak. Ya, mempertebal. Nah, ini Ki Hajar Dewantara juga mengumpamakan kita sebagai petani pendidikan. Maka kita sebagai petani pendidikan. Ibaratnya gini Bapak. Ketika Bapak Ibu sedang menanam padi, tentunya Bapak Ibu mengharapkan padi itu bisa tumbuh selayaknya padi. Bapak Ibu menyiram dengan teratur, memberikan pupuk pada porsinya, kemudian membuang rumput-rumput liar yang ada di sekitarnya, sehingga tumbuh kembang dari sebuah padi tersebut bisa optimal. Tetapi Bapak Ibu akan selamanya kurang apabila Bapak Ibu mengharap padi itu akan tumbuh menjadi sebuah jagung. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mendapatkan padi yang optimal, ya kita pupuk, kita arahkan tumbuh kembangnya sesuai dengan bakat anak itu. Jangan kita harapkan anak yang pandai dalam kegiatan olahraga, dia bisa juga pandai dalam sains. Kalau kita melihat anak itu pandai dalam olahraga, kita bina olahraganya seperti Niam kelas 6 yang tadi sudah dibina sama Bapak Eko Wahyu Pratomo menjadi seorang pelari yang tangguh. Nah, itu sudah sesuai dibina menjadi seorang pelari yang tangguh, bukan malah diarahkan sesuai dengan keinginan guru untuk menjadi ahli matematikawan. Jadi tujuan pendidikan semacam itu ya Bapak Ibu, kita tebalkan apa yang sudah menjadi bakat anak, bukan kita arahkan untuk menjadi apa yang kita inginkan. Mungkin ada yang ditanyakan sambil jalan ya, kalau Bapak Ibu mungkin masih belum sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu, kita bisa sharing. Nah, sekarang budaya positif
Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya muara akhir dari kurikulum Merdeka adalah menciptakan generasi yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Pastinya Bapak Ibu sudah mengetahui ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Saya biasa sering mendengarkan Win dalam kegiatan mengajar sering menyanyikan dimensi dari profil pelajar Pancasila ini. Itu bagus karena mulai dari sejak dini anak sudah ditanamkan tentang bagaimana berakhlak mulia, berpikir kritis, kreatif, berkepentingan global, ya seperti itu. Saya yakin untuk budaya positif di sini sudah diterapkan, ya. Kira-kira apa saja, ya, Bapak Ibu? Ya, 5S, betul, 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian mengaji, ya, mengaji di pagi hari itu kan salah satu penerapan dari budaya positif, Bapak Ibu. Ada lagi, membuang sampah pada tempatnya. Saya yakin Bapak Ibu itu semuanya sudah mengarahkan anak untuk cara membuang sampah pada tempatnya. Baik, kemudian ada yang namanya konsep budaya positif. Ya. Dalam konsep budaya positif di sini nanti ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dan restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Saya berkeyakinan bahwa Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas itu sudah menerapkan. Akan tetapi dalam penerapannya mungkin sudah ada yang maksimal dan juga mungkin ada yang masih perlu dikembangkan. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya sesuai profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi sering didengung-dengungkan ya, ketika kita mengikuti apa itu yang namanya pelatihan kurikulum Merdeka, pasti di dalamnya ada pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira ada yang tahu nggak pembelajaran diferensiasi itu apa? Disesuaikan dengan kemampuan anak. Ada lagi? Disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau dulu kita mengenal ada yang namanya tes diagnostik, tetapi pada panduan asesmen yang baru tes diagnostik sudah dihapus karena memang itu hanya bisa dilakukan oleh ahli psikolog. Kita sebagai seorang guru hanya bisa melaksanakan asesmen awal atau asesmen formatif untuk bisa mengetahui kemampuan awal dari peserta didik. Pak, untuk pembelajaran berdiferensiasi masa kita sudah Bapak Ibu. Sebagai contoh seperti ini. Ketika Bapak Ibu di dalam kelas itu kan ada siswa yang di atas rata-rata, ada yang mungkin di bawah rata-rata. Ketika Bapak Ibu sudah bisa memberikan ruang kepada anak yang di atas rata-rata itu dalam mengerjakan tugas secara mandiri dan Bapak Ibu memberikan pendampingan hanya pada saat mereka membutuhkan bantuan, serta Bapak Ibu memberikan pendampingan lebih pada anak yang kemampuannya di bawah rata-rata, itu merupakan salah satu contoh dari pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu membedakan, oh ini perlu didampingi, yang ini dibiarkan tetapi nanti masih dalam tahap pengawasan. Itu merupakan salah satu contoh dari pembelajaran berdiferensiasi. Itu kalau dalam pembelajaran. Kemudian kalau dalam praktek, pernah saya lakukan pada saat kegiatan bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia. Ada anak yang dia itu bisa segalanya,
ada anak yang dia itu tidak bisa berbicara, kurang kemampuan komunikasinya, tetapi anak tersebut bisa mengerjakan. Kemudian ada anak yang aktif sekali. Nah, anak yang tidak bisa berbicara dalam artian kemampuan komunikasinya kurang, itu saya berikan tugas untuk membuat daftar pertanyaan wawancara menggunakan metode adik Sigba. Nah, kemudian setelah selesai metode daftar wawancara itu, kemudian saya limpahkan kepada anak-anak yang dia itu aktif bermain ke sana ke sini, ke rumah tetangga. Nah, itu diberikan, kemudian anak itu disuruh ke rumahnya narasumber untuk bertanya. Kemudian setelah selesai diberikan kepada anak yang kemampuannya di atas rata-rata untuk bisa membuat simpulan atau membuat laporan dari wawancara. Nah, itulah salah satu pembelajaran berdiferensiasi juga. Saya yakin Bapak Ibu memiliki banyak sekali trik untuk bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Disiplin positif. Nah, ini saya mau tanya, apakah dalam melakukan disiplin positif kepada anak itu selalu disertai dengan hukuman? Bapak Ibu, apakah selalu disertai dengan hukuman? Kadang-kadang, ada yang kadang-kadang bila perlu. Apa? Bila perlu, betul. Penerapan budaya positif atau disiplin positif kepada anak itu ketika kita menggunakan jalur hukuman adalah alternatif paling akhir, Bapak Ibu. Karena hukuman itu hanya dapat membuat anak menjadi terluka, membuat anak menjadi dendam, sakit hati, ya, dan kurang percaya diri, sehingga nantinya hanya sebatas hukuman anak itu bisa tertib. Sebagai contoh, misalkan saya sebagai seorang guru, saya hanya disiplin gara-gara takut hukuman. Saya takut ketika ada Pak Eko. Nah, ketika tidak ada Pak Eko, saya pulang pagi. Itu kalau hanya sebatas hukuman. Tetapi ketika sudah ada motivasi intrinsik, nah ini kita kenal lagi yang namanya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik di dalam penerapan disiplin positif. Kalau motivasi intrinsik itu yang bisa menentukan apakah saya harus disiplin dan tidak, itu kita sendiri, karena kita sudah tahu nilai-nilai yang terkandung di dalam disiplin positif. Tetapi kalau disiplin positif itu dari motivasi ekstrinsik, bisa dari hukuman, mungkin bisa dari takut akan ancaman dari orang lain dan lain-lain. Nah, yang paling utama adalah disiplin positif yang itu didasari dari motivasi intrinsik. Oleh sebab itu, ketika kita melatih pendisiplinan kepada anak, seyogianya kita tidak memberikan hukuman, tidak mengajarkan hukuman agar anak bisa disiplin, tetapi kita bisa memberikan contoh, memberikan suri teladan yang baik. Saya yakin anak ketika diberikan contoh yang baik, anak pasti bisa kok mengikuti. Tetapi ketika kita hukum, kita marah, kita bentak, itu hanya karena ada kita. Nanti ketika tidak ada kita, nanti anak buang sampah pada tempatnya misalkan. Tetapi saya ketika mengajarkan anak untuk membuang sampah dan memberikan nilai-nilai yang terkandung pada saat membuang sampah, dan itu bisa terserap oleh anak, itu anak akan nilai itu akan terpatri di dalam diri anak, sehingga anak tersebut ada dan tidak ada saya ataupun bapak ibu guru yang lain, itu akan tertanam dengan baik nilai budaya berdisiplin positif. Ya, silakan Pak Budi. Gini Pak, kita kan ada jemaah murid itu yang kadang ketika sudah kita kasih tahu, mereka balik, mereka membuang sampah pada tempatnya. Tetapi kadang-kadang mereka lupa, kemudian buang sampah lagi sembarangan. Nah, supaya mereka punya disiplin intrinsik itu kira-kira bagaimana ya Pak? Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi disiplin
positif yang berdasarkan dari motivasi intrinsik itu tidak serta-merta kita bisa contohkan sekali kemudian anak bisa tertanam dalam diri anak, tetapi beberapa kali bahkan beberapa tahun ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena hal-hal yang kita lakukan itu nanti akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang kita sering lakukan akan menjadi budaya. Nah, budaya itu tidak berasal dari 1-2 kali contoh, tetapi berasal dari banyak sekali contoh. Bisa diberikan contoh, bisa diberikan nanti dampaknya ketika kita membuang sampah sembarangan. Begitu, terima kasih Pak Budi. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Baik, sekarang kita masuk kepada nilai-nilai kebajikan universal. Salah satu dari disiplin positif itu merupakan nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu merupakan sesuatu yang kita anggap baik ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengajarkan nilai-nilai kebajikan universal kepada anak didik kita. Segala apapun ya Bapak Ibu, membuang sampah pada tempatnya, menaruh tas pada tempatnya, membuang kemudian menyapu lantai, hal-hal yang Bapak Ibu anggap baik itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu guru semuanya bahwa kita di sini merupakan tenaga pendidik ya. Pendidik dengan pengajar itu beda nih. Kalau guru itu pendidik dan pengajar. Kalau pendidik itu mengubah karakter, tetapi kalau pengajar itu adalah mengubah IQ ya Bapak Ibu. Nah, kita di sini berkewajiban dalam mendidik dan mengajar sudah seyogianya Bapak Ibu dapat menanamkan karakter-karakter yang baik sebagai contoh nilai-nilai kebajikan universal kepada anak. Nah, ini ada permainan sedikit Bapak Ibu ya, ada permainan sedikit. Bisa dipraktekkan, bisa tidak. Nah, ini ada 2 orang. Misalkan Pak Budi dengan Bu Vita. Nah, Pak Budi coba tolong kepala tangan Pak Budi. Kita bisa menengok Pak Budi ya. Nah, kebakaran ini kita anggap di tangan Pak Budi itu ada barang yang sangat berharga sekali. Dan Bu Vita gimana caranya agar itu terbuka, bisa dirayu, bisa dikritikin, bisa dimarahin, bisa dipaksa ya. Kira-kira bisa tidak Bu Vita berusaha berupaya agar tangannya itu bisa terbuka? Bisa. Dengan cara apa Bu Vita? Saling tempel maunya. Oh, maunya saling tempel ya. Oke ya, berarti ada 2 kemungkinan, satu bisa, satu tidak. Yang memegang kendali agar tangan itu bisa dibuka kira-kira siapa Bapak Ibu? Pak Budi. Jadi sekeras apapun upaya Bu Vita dalam membuka kepala tangan Pak Budi, selama Pak Budi tidak ingin membukanya, tidak akan terbuka. Tetapi seringan atau semudah apapun upaya Bu Vita dalam membuka tangan Pak Budi, ketika Pak Budi ingin membuka ya terbuka. Artinya apa Bapak Ibu? Nilai kebajikan atau mungkin budaya positif dari anak, selama anak tidak ingin merubahnya, anak itu tidak mau kita berikan contoh berkali-kali lipat, dimarahi, kemudian diberikan ancaman, itu jangan Bapak Ibu. Nah, itu tidak akan pernah terbuka hatinya untuk bisa tertanam nilai-nilai budaya positif. Jadi semuanya itu tergantung pada anak. Tugas kita adalah berupaya semaksimal mungkin gimana caranya anak itu mampu membuka hatinya untuk bisa menerapkan nilai-nilai budaya positif di dalam lingkungan sekolah. Itu ya Bapak Ibu. Kaitannya dengan anak itu sebenarnya semua manusia memiliki kebutuhan dasar. Tidak hanya manusia, anak sebagai peserta didik itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kebutuhan sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang pertama, bertahan hidup. Anak itu sebenarnya pengen kok dia itu sekolah sesuai dengan teman-temannya. Ketika yang lain yang naik kelas, anak juga pengen naik kelas. Bahkan dari sisi anak yang
mohon maaf, secara IQ kurang sama sekali, tapi ketika yang lain naik kelas, maka anak itu juga ingin naik kelas seperti teman-temannya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Walaupun anak itu bandel, Bapak Ibu, tetapi anak itu sebenarnya pengen diberikan kasih sayang oleh Bapak Ibu, pengen diberikan perhatian. Bisa jadi anak-anak yang bandel di rumah mereka kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Maka ketika ada anak yang kurang bagus tingkah lakunya, kita jangan langsung menjudge anak ini tidak bisa diatur. Bisa jadi anak ini sebenarnya bisa diatur, tetapi anak ini kurang mendapat perhatian dari bapak ibunya di rumah. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini sudah sering saya lihat bapak ibu seperti Bu Amatun, Bu dan bapak ibu guru yang lain. Kalau di dalam kelas, ketika ada anak yang sudah bisa mengerjakan, itu pasti diberikan reward dan punishment. Oke, kalau bukan dia pasti masih ingat, ya. Ketika anak itu melakukan satu perbuatan yang bagus, maka kita berikan reward ya bapak ibu. Agar apa? Agar ternyata usaha saya ini diuji oleh bapak ibu guru, ya, sehingga anak itu akan termotivasi untuk melakukan hal-hal baik tersebut. Kemudian kebebasan akan menentukan pilihan. Sebenarnya anak itu ingin diberikan kebebasan. Sebagai contoh, pada saat pemilihan ekstrakurikuler, ada anak yang menginginkan mengikuti matematika, ada yang menginginkan mengikuti olahraga dan lain-lain. Nah, itu jangan kita paksa, karena anak itu sudah memiliki bakat potensinya masing-masing. Ketika anak sudah dipaksa, banyak sekali contoh nih, kuliah kemudian dipaksa untuk mengikuti jurusan tertentu. Tidak sedikit kok anak atau mahasiswa itu yang tidak lulus kuliah gara-gara anak tersebut merasa bahwa dia salah jurusan. Beda kalau misalkan kita sebagai orang tua memberikan kesempatan pada anak untuk memilih apa yang dia sukai, walaupun tetap dengan arahan dari bapak ibu atau bapak ibu guru. Yang lain yaitu kesenangan. Kesenangan itu sebagai contoh ketika istirahat anak itu bermain dengan teman-temannya. Nah, ini kalau misalkan bapak ibu mereka lagi bermain, kemudian dipanggil, disuruh ke kantor, diajak ngobrol, pasti mereka males karena lagi bermain, lagi berada di sepak bola, kemudian dipanggil. Nah, itu anak tidak mendapatkan kebutuhan dasar yang namanya kesenangan. Nah, kelima kebutuhan dasar ini harapannya bapak ibu sebagai pendidik itu bisa memberikannya kepada anak didik kita. Kemudian dunia yang berkualitas. Dunia yang berkualitas itu dunia yang sesuai dengan apa yang kita imajinasikan, Bapak Ibu. Saya mau tanya, Bu Nadia, kira-kira kelas yang Bu Nadia imajinasikan itu kelas yang bagaimana? Ruangan kelas yang bagaimana? Ruangan kelas yang saya imajinasikan yang pertama itu mampu memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Terus yang kedua menciptakan lingkungan yang kaya akan literasi, Bapak. Terus lalu ada juga hiasan dinding atau pajangan yang merupakan semuanya itu hasil karya dari siswanya. Lalu ruang kelas yang bersih, nyaman, tenang, dan Ya, baik. Kelihatannya kelas tiduran banget ya itu ya. Jadi kelasnya itu ada hiasannya, ada literasinya, kemudian nyaman, menyenangkan. Tentunya ketika di ruangan itu anak bisa belajar dengan maksimal. Nah, saya mau tanya sekarang, anak yang seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Coba Pak Budi. Baik, sesuai dengan imajinasi saya, Pak, bahwa anak yang saya harapkan itu tentu yang berakhlak mulia, yang pertama. Yang kedua yaitu terampil, cakap, pinter, kognitifnya bagus, berkebinekaan global, dan macam-macam. Itu yang harapan saya, karena harapan kan bisa setinggi-tingginya gitu, Pak. Terima kasih.
Ya, semua guru pasti mengharapkan anak didik kita itu sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau kelas sudah, kemudian anak sudah, Bapak Ibu pengen guru yang seperti apa? Rekan-rekan guru yang seperti apa di lingkungan Bapak Ibu? Silakan kita. Sesuai dengan imajinasi saya, kepengen rekan sejawat saya itu yang pastinya profesional, cerdas dalam baik ilmu umum, agama, serta dalam IT, yang menguasai segalanya Pak. Pokoknya itu yang saya inginkan. Dan itu sudah dimiliki oleh Sintopuyo sudah dimiliki Sintopuyo ya. Kita tinggal memulai saja, baik itu dari guru, kemudian dari ruang kelas, ataupun dari siswa. Saya yakin dengan kepemimpinan Pak Eko nanti bisa SD2 menjadi SD yang favorit. Baik, itulah yang namanya dunia yang berkualitas. Kita mengandai-andai, kita bisa mendapatkan murid yang berkualitas, ruangan yang berkualitas, dan juga rekan guru yang berkualitas, sehingga dalam kegiatan pembelajaran dan pendidikan nantinya akan menjadi pendidikan yang berkualitas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi tadi sudah kita bahas sedikit, ada yang namanya motivasi internal dan juga ada yang namanya motivasi eksternal. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kalau tujuannya itu didasarkan pada kita sendiri, artinya dari kita sendiri, itu namanya motivasi internal atau intrinsik ya. Kemudian kalau motivasi dari luar itu bisa ekstrinsik atau eksternal. Nah, kemudian motivasi itu kita bedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya rajin karena saya takut dihukum Pak Eko. Itu merupakan salah satu contoh dari motivasi eksternal atau ekstrinsik ya. Kemudian ketika tidak ada Pak Eko, berarti bisa jadi saya tidak rajin karena saya hanya takut pada hukuman Pak Eko. Pak Eko izin 3 hari, ya berarti saya bebas melakukan apapun. Itu kalau penerapan budaya disiplin dari motivasi eksternal atau ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ini juga kurang bagus sebenarnya, karena perbuatan baik yang dilakukan untuk mendapatkan imbalan, sebagai contoh misalkan saya pura-pura sakit rajin menjadi guru idola hanya karena diberi pujian dari Pak Eko, itu juga sebenarnya salah ya, salah. Karena ketika nanti pujiannya di tengah jalan berhenti, maka tidak jarang nanti saya sebagai seorang guru pun juga tidak akan enggan melakukan perbuatan baik lagi. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan motivasi intrinsik ya, atau internal dari diri kita, dan motivasi inilah yang sudah semestinya kita miliki Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah memiliki motivasi internal atau intrinsik, nanti harapannya kita bisa menularkan hal-hal baik melalui motivasi intrinsik agar akan memiliki motivasi intrinsik atau internal itu untuk melakukan budaya yang positif. Ini ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Sebenarnya proses pendisiplinan kan ada banyak cara, tetapi salah satu contoh, salah dua ya, ada 2 itu ya. Pertama yaitu hukuman. Ketika kita mendisiplinkan anak dengan melalui metode hukuman, itu nanti akan membuat anak merasa menyakitkan, tidak nyaman, merasa takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, menjadi rendah diri. Saya pernah mendapatkan semacam hal yang tidak menyenangkan dari guru pada saat dulu di SMA, yaitu sebenarnya saya tidak menyontek pada saat ujian.
Tetapi teman kanan saya ini tanya terus, Bapak Ibu. Tanya terus, kemudian saya baru noleh sudah ketangkap sama Bapak, saya lupa namanya, tetapi mengajar PPKN di SMA. Saya dimarahin habis-habisan pada saat itu, karena Bapak itu menganggap saya mencontek. Nah, hal inilah yang sebenarnya kurang bagus. Karena apa? Pada saat itu, saya merasa dendam sama Pak itu. Ya, Bapak itu saya lupa namanya. Nah, inilah yang kita hindari. Jangan sampai membuat anak merasa dendam kepada gurunya. Tetapi ubahlah disiplin anak agar anak itu menjadi merasa sendiri. Oh, ternyata saya tidak disiplin, saya salah, saya mau memperbaikinya. Kemudian yang kedua yaitu penghargaan. Ini penghargaan yang berlebihan juga tidak bagus ya Bapak Ibu. Sebagai contoh, di kelas 4 itu anak yang paling pintar adalah dia. Nah, setiap kali dia maju betul saya beri pujian. Tapi ketika berlebihan, maka yang lain, dia kok biasa gitu. Dia kok terus pas ada penerimaan rapor, Pak, saya ranking 2 sih terminal. Tanya ranking 2, karena ranking 1 sudah pasti dia. Nah itu kan mematahkan semangat anak. Karena apa? Pada saat kegiatan pembelajaran kita hanya memberikan penghargaan pada satu anak. Boleh memberikan penghargaan, tetapi tidak berlebihan. Ya, Bapak. Dan kemudian ada konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Ini penerapan disiplin yang bagus ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, kalau restitusi itu anak yang bertanggung jawab atas kesalahannya. Kalau lebih jelasnya ini konsep disiplin melalui pendekatan restitusi. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nih, perbedaan. Pasti tadi Bapak Ibu bertanya-tanya ya. Bukan bertanya-tanya gitu ya. Bertanya-tanya mengenai apa sih bedanya hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Nah ini ada satu contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman itu jauh dari yang namanya mendidik. Contoh, ada anak tidak mengerjakan PR, kemudian kita minta lari 10 kali putaran, itu kan tidak mendidik. Kemudian kita minta anak berdiri di depan kelas 1 jam, kemudian kita marahin habis-habisan, itu yang namanya hukuman. Kemudian kalau konsekuensi sudah hampir mendekati betul, tetapi masih berlebihan. Contohnya gini, ada anak yang tidak mengerjakan PR, kemudian kita minta kerjakan. Nah itu kan masih ada proses mendidik, karena anak itu masih diberi tugas untuk mengerjakan PR. Tetapi yang tidak bagus adalah 3 kali lipat, kerjakan 3 kali lipat, kan gitu. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi dalam kegiatan konsekuensi ini hukumannya masih senada dengan apa yang mereka buat kesalahan. Kalau tidak mengerjakan PR, berarti nanti kita minta anak untuk mengerjakan PR, tetapi porsi yang berlebih. Kalau ada anak yang menumpahkan gelas, kemudian basah, maka suruh ngepel semuanya, terus pel aja. Berarti itu merupakan sebuah konsekuensi ya. Kemudian kalau restitusi itu lebih ke arah pendekatan pada siswa. Jadi anak dipanggil, kemudian ditanya, kok kamu bisa saya panggil itu kenapa? Kemudian kamu tadi ngapain kok buang sampah sembarangan? Kan gitu misalnya. Kemudian itu kira-kira sudah betul apa tidak? Kalau memang tidak, kok bisa? Kemudian sudah sesuai dengan keyakinan kelas apa belum? Yang baik bagaimana? Itu kita arahkan sehingga anak itu tahu, oh sebenarnya yang saya lakukan itu salah. Saya harus berbuat seperti ini sehingga nanti impactnya anak itu akan merubah perilakunya.
kalau misalkan nanti membuang sampah sembarangan, ya berarti anak nanti akan memungut sampah yang mereka buang untuk dibuang ke tempat sampah tanpa melalui hukuman dan paksaan. Pernah Bapak Ibu ya seperti itu ya? Saya yakin pernah. Guru SD 2 yang saya yakin sudah pernah semua. Tetapi mungkin ada porsi yang dimana marahnya lebih, mungkin ada hukumannya yang berlebihan, ada yang konsekuensinya berlebihan. Nah ini kita sekarang satukan tekad, kita sama-sama mengurangi yang namanya hukuman dan menambah yang namanya restitusi. Kemudian 5 posisi kontrol restitusi. Ini guru itu bisa menempatkan diri pada beberapa posisi. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Penghukum tadi ya, kalau ada anak telat, kan belum telat, ya. Silakan, usaha 5 kali. Nah itu hukuman. Kemudian membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah biasanya kalau misalkan tidak mengerjakan PR, ada yang seperti ini. Kamu itu sudah dibiayai mahal-mahal oleh bapak ibumu, sudah diberikan uang saku. Ya kok kamu masih seperti ini, apa tidak kasihan sama bapak ibu? Itu anak akan merasa bersalah. Kalau anak jiwanya mentalnya lemah, itu nanti mesti dipikir terus gitu. Kalau mentalnya lemah, beda ya. Kalau misalkan ada anak yang dia itu mentalnya mau kejut apapun, mental semua kan beda. Tetapi kita memang berupaya untuk memberikan pendekatan kepada anak semacam ini. Kemudian sebagai teman, misalkan kita guru agama, misalkan ibu kita ya, kemudian muridnya rame, senang aja, jangan rame, nanti ada Pak Eko, senang aja, mau nanti ada Pak Eko tak ambil, sebenarnya wajar rame. Nah itu sebagai teman, ya Bapak Ibu. Nah kalau teman boleh, asal jangan berlebihan. Boleh memihak pada siswa, tetapi kita harus tetap memiliki jarak dan bisa mengarahkan anak untuk bisa ke dalam arah yang benar. Pemantau itu hampir sama dengan pemberi konsekuensi, dan juga manajer itu guru yang bisa menjadi teman, bisa menjadi penghukum yang baik, pemantau, dan lain-lain. Serta bisa menerapkan restitusi kepada anak bagi anak yang kurang atau masih melakukan pelanggaran. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kalau penghukum itu patuhi aturan. Jadi sudah saya jelaskan semua ini, kita lanjut aja. Keyakinan kelas. Saya masih ingat dulu pada saat membuat keyakinan kelas itu ada Bu Vita tanya, kenapa kok tidak kesepakatan, kok tidak peraturan gitu? Kenapa kok keyakinan? Ya itu sebenarnya peraturan, kita ambil saja peraturan dan juga keyakinan kelas itu beda ya. Kalau kesepakatan mungkin hampir sama. Tapi kalau saya tanya, kesepakatan dengan atau keyakinan dengan peraturan apakah beda? Bedanya apa? Bedanya apa? Nah ini ya, saya tanya, mengapa kita perlu ada peraturan tentang penggunaan helm? Kira-kira apa? Ya, Bapak Ibu kita istirahat dulu ya, karena ada Baik, kita lanjut ya. Keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu hampir sama, tetapi dengan peraturan kelas coba kita temukan perbedaannya nih Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ada yang tahu kenapa kok mereka pakai helm pada saat ke kota? Takut ditilang. Ada yang takut ditilang ya, takut ditilang. Ada lagi biar aman, melindungi kepala. Walaupun biarpun kita pakai helm, tapi yang namanya kecelakaan bisa mungkin terjadi. Setidaknya kita bisa mengurangi resiko kecelakaan, mungkin mengurangi resiko terbenturnya otak. Nah, ini memang tadi yang disampaikan Pak Budi ada betulnya ya, karena takut ditilang. Kalau takut ditilang itu namanya motivasi apa Bapak Ibu? Eksternal atau ekstrinsik ya. Kalau dari Bu Eka tadi menjawab bahwa melindungi kepala itu namanya motivasi intrinsik. Tetapi ketika kita tidak membawa helm,
nanti ada hukumannya nggak Bapak Ibu? Ada ya? Ada ya? Itu berarti lebih kepada motivasi eksternal atau ekstrinsik. Nah, sekarang yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan dulu saat COVID-19? Itu kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Internal, motivasi internal. Tetapi terkadang kita masuk mall juga tidak boleh. Ya, eksternal juga ya. Saya pernah masuk mall dihadang gara-gara tidak pakai masker gitu. Belum punya akun di HP ya, Peduli Lindungi. Nah itu juga sama motivasi eksternal. Jadi sebenarnya ini Bapak Ibu, bedanya keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau peraturan itu yang membuat adalah penguasa. Apakah kita sendiri yang membuat peraturan kelas atau membuat peraturan menggunakan helm, peraturan memakai masker? Apakah dari kita? Tidak. Jadi kalau peraturan itu ada suatu badan yang berkuasa untuk membuat peraturan, dan di mana nanti ada yang melanggar itu akan mendapatkan hukuman. Tetapi ketika keyakinan kelas, anak sendiri yang membuat kesepakatan dan tidak ada hukuman. Jadi kalau misalkan ada kesepakatan kelas yang dilanggar, kita ajak untuk bisa restitusi. Dari kesepakatan itu muncul keyakinan. Betul, dari kesepakatan kelas itu muncul keyakinan yang ada pada diri kita bahwa kesepakatan yang sudah kita bangun harus kita lakukan, walaupun nanti tidak ada unsur hukuman yang ada di dalamnya. Ya, jadi bedanya itu hanya sebatas itu rambu-rambu yang harus kita jalankan. Ini ya, prosedur pembuatan keyakinan kelas yang pertama yaitu disosialisasikan terlebih dahulu. Kita buat konsep keyakinan kelas. Sebenarnya kelas yang kita inginkan itu yang seperti apa sih? Kelas yang bersih, kelas yang rapi, kemudian tertib, ya. Kemudian anak kita arahkan untuk membentuk keyakinannya. Kalau misalkan nanti tidak mengerjakan PR, gimana itu? Nah, anak sendiri yang nulis. Kalau tidak mengerjakan PR, nanti saya akan mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh atau gimana mau Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah anak menuliskan keyakinan kelas yang sudah mereka tulis, ditempel di dinding-dinding keyakinan kelas atau mungkin di tabel keyakinan kelas. Nah, itu yang menjadi prasasti bagi anak-anak untuk bisa tetap pada prosedur yang baik. Ya, itu menjadi acuan bagi anak untuk bisa memiliki budaya disiplin. Kemudian restitusi itu ada tiga langkah. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ini ada, misalkan ada kegiatan anak itu membuang sampah sembarangan ya Bapak Ibu. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kalau kita langsung tegur di depan orang lain atau di depan teman-temannya, jika anak itu mentalnya kurang baik, maka nanti anak itu akan merasa down. Nah, kita panggil, kemudian kita ajak bicara, kita bilang seperti ini Bapak Ibu, wes ora apa-apa, enggak apa-apa. Saya dulu juga pas menjadi murid ya seperti itu, ya. Tapi apakah itu baik? Kan gitu. Validasi tindakan yang salah. Kemudian kita tanya, saya yakin kamu memiliki alasanmu kok bisa membuang sampah sembarangan. Nanti anak akan menjawab. Kita membuat pertanyaan mengalir saja nih Bapak Ibu. Atau mungkin jawabannya tempat sampahnya jauh atau gimana, kita berikan arahan dulu. Tempat sampah kan sudah ada di setiap titiknya, kan gitu. Kemudian kalau sudah terakhir menanyakan keyakinan kelas. Apakah perbuatan kalian itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kemarin kita buat? Jadi anak itu akan berpikir ulang. Oh dulu saya menulisnya dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan anak menyimpulkan sendiri. Anak akan secara di bawah alam sadarnya anak itu tahu bahwa
oh yang saya lakukan itu salah. Nah setelah tahu bahwa anak itu salah, kemudian kita ajak untuk bisa bertanggung jawab. Terus gimana? Yang betul harusnya gimana? Jadi anak sendiri yang menentukan konsekuensi atau mungkin tanggung jawabnya dari kesalahan yang telah mereka perbuat. Sebelum kita akhiri, ini ada salah satu contoh. Coba dulu, ini belum ada mikrofonnya. Waalaikumsalam, silakan masuk. Kamu tahu kenapa kita kesini? Tadi Bapak melihat aku membuat fokus anak-anak mas. Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa bisa lupa? Apakah ini seorang ini disebutkan pasangan? Tapi kenapa kamu membuang sampah sembarangan? Saya tahu semua orang itu pernah kesalahan. Tapi kesalahan manusia adalah tempatnya manusia. Wajar kalau misalnya kamu melaksanakan sesuatu. Tapi apakah ini harus kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah diatur dengan teman-teman di awal semester? Lalu kira-kira perbuatan tadi itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan kamu? Berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, bagus. Tetapi kamu juga harus sungguh-sungguh, harus dasari keikhlasan bahwa kamu tidak akan membuat sampah sembarangan lagi. Kemudian kalau sudah begini, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk mengganti kesalahan yang sudah kamu buat tadi? Bagaimana kalau saya memberikan kejadian Baik Bapak Ibu, itu merupakan contoh dari kegiatan restitusi ya Bapak Ibu. Jadi tidak harus selamanya kita mendisiplinkan anak itu dengan menggunakan kekerasan, dengan menggunakan hukuman, dengan menggunakan ancaman. Kalau kamu nakal terus nanti kamu tidak naik kelas, itu merupakan ancaman. Dan kalau misalkan ada anak yang terlambat, kemudian ya kamu tidak usah berangkat, tidak usah masuk, itu merupakan hukuman. Semestinya kita sebagai seorang guru itu harus bisa menjalankan yang namanya restitusi ya Bapak Ibu. Dan ini merupakan pesan dari kami dan juga dari BPGB ya, terkait dengan pelaksanaan guru di dalam kelas itu harus bisa menjalankan kegiatan restitusi sebagaimana mestinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum saya kembalikan kepada pembawa acara. Ada yang mau ditanyakan silakan Pak Budi, Bu Nandia atau Ibu Ika, silakan. Dengan keyakinan kelas, apa bisa disampaikan dengan kesepakatan kelas? Kalau keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas sama, tetapi kalau peraturan kelas beda. Karena tadi sudah kita bahas yang namanya peraturan itu nanti ketika kita hukum atau kita langgar nanti akan mendapatkan hukuman, teguran, sanksi. Tetapi untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu hanya sebagai rule, acuan kita kepada anak didik kita bahwa apa yang sudah mereka lakukan itu sudah sesuai belum dengan yang namanya keyakinan kelas. seperti norma gitu ya Pak? Seperti norma. Kalau norma yang keras dan mengikat itu kan norma hukum. Ketika ada pelanggaran nanti langsung ditindak. Tetapi kalau norma kesusilaan, kemudian kesopanan itu kan tidak ada hukumannya. Mungkin sanksi dari masyarakat kan begitu ya, sanksi sosial. Dan untuk keyakinan kelas harus sama. Ketika ada anak yang melanggar, anak itu sendiri yang nanti mendapatkan sanksi sosial. Artinya gini,
oh ternyata saya melanggar, waduh saya kok tidak enak sama Pak Guru. Nah itulah yang dinamakan sebagai role atau acuan dari yang namanya keyakinan kelas. Begitu. Tanya, Silakan Pak. sebenarnya ada 50 pertanyaan, tapi karena waktunya sudah siang, 2 saja. Jadi tadi untuk anak itu kadang ada yang bandel banget, bandel. Kira-kira caranya bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, budaya positif ini apakah ada implikasinya terhadap bullying atau perundungan? Terus bagaimana caranya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa dari Pak Eko ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, ketika ada anak yang sangat berbeda sekali begitu ya Pak Eko, itu penanganannya bagaimana begitu ya. Jadi penanganannya seperti apa sebenarnya itu juga PR bersama. Akan tetapi ketika kita sudah punya teorinya, sudah tahu alurnya, sebagai seorang guru pastinya kita berupaya sesuai dengan alur yang kita pelajari tadi. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar anak harus terpenuhi, mulai dari kebutuhan untuk bisa bertahan hidup, dia bisa diterima dengan anak-anak yang lain, diakui oleh bapak ibu guru itu harus dapat. Kemudian kebutuhan untuk bisa akan kesenangan, kita biarkan anak melakukan apa yang mereka senangi, namun ingat akan tetap pada arahan dan batasan dari bapak ibu guru. Kemudian penghargaan Pak, biasanya anak yang ramai terus itu ingin diperhatikan begitu. Kita berikan perhatian yang berlebih. Maksudnya berlebih tidak di atas porsi rata-rata, tetapi berlebih dari teman-temannya. Kenapa? Karena anak yang bermasalah itu biasanya ada semacam hambatan pendidikan dan karakter di rumah. Bisa jadi orang tuanya kerja tidak mengenal waktu, bisa dari pagi sampai malam. Kemudian bisa jadi juga anak tersebut kurang kasih sayang dari orang tuanya. Kita berikan kasih sayang juga melebihi teman-temannya. Kita berikan kedekatan kita, rasa emosional kita curahkan kepada anak didik kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mengubah perilaku, mengubah disiplin atau budaya positif anak itu tidak serta-merta kita lakukan hanya sekali, 2 kali saja, tapi kita harus membudayakan. Dalam artian 1 kali kita dekati, 2 kali kita cukupi kebutuhan dasarnya, kemudian kita berikan restitusi. Tidak hanya 1, 2 kali, 3 kali udah gagal, terus saya berhenti, tidak. Tetapi itu merupakan sebuah proses. Dalam artian yang kita lakukan, kita biasakan, kemudian menjadi budaya yang pada akhirnya anak nanti akan terjadi perubahan perilaku. Contohnya seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada implikasi dari yang namanya bullying? Jelas ada, karena gini, kita utamakan dalam proses penumbuhan karakter budaya positif kepada anak itu kan yang kita tuju, yang kita arahkan itu kan karakternya. Kalau karakter anak itu sudah terbentuk dengan baik, budaya positif sudah dijalankan di lingkungan sekolah, kemudian disiplinnya ada, saya yakin hal-hal semacam bullying atau bahkan yang lebih itu bisa kita hindari, bisa dihindari oleh anak dengan anak ataupun guru dengan anak, itu bisa kita hindari. Karena dengan penanaman karakter dan juga proses penguatan profil pelajar Pancasila khususnya untuk dimensi 1 itu kan berakhlak mulia. Dengan anak memegang teguh dimensi pertama itu, maka hal-hal yang berbau negatif itu bisa kita tinggalkan. Itu Pak Eko, terima kasih atas pertanyaan. Sudah puas saya. Hanya menambahkan betul sekali Bapak Ibu. Jadi saya pernah sosialisasi sekolah ramah anak soal isinya undang-undang perlindungan anak itu, guru membentak saja bisa ditangkap Bapak. Guru membentak, melotot, saya melotot begitu dan sampai menimbulkan mentalnya down, itu bisa ditangkap. Makanya kita harus berhati sekali dalam mengajar dan mendidik siswa kita. Mungkin hanya itu. Terima kasih.
Terima kasih sekali Pak Eko. Betul sekali, karena memang ada undang-undangnya dan guru saya itu pernah kena itu ya, kena pasal itu karena guru di SMA saya itu pernah memarahi dan kebetulan anak didiknya atau teman saya itu punya kerabat di hukum, jadi langsung kena. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tetapi kita sebagai seorang guru itu harus bisa menjalankan tugas kita sebagaimana mestinya. Yang tadi kita sampaikan restitusi, bukan hukuman. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada itu. Ya, sangat inspirasi sekali dari yang disampaikan oleh Pak Ganjar Marianti. Termasuk juga Pak Eko, ini campur ke respon saya Pak. Karena mohon maaf Pak Eko, kalau di sekolah itu dari awal itu saya punya rasa kebanggaan Pak. Ketika melihat siswa saja itu siswa sudah lari terbiru-biru, saya bangga. Tapi setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Marianti, saya bisa tahu bahwa yang saya lakukan salah. Karena kita mengajar, kita sebagai pendidik itu harus paham terutama kodrat zaman dan kodrat alam. Kalau kita masih mengandalkan tipikal pendidik seperti tahun 80-an, jelas itu ketinggalan zaman. Nah ini semoga nanti ke depan saya bisa menjadi lebih baik lagi, terutama setelah mengikuti kegiatan ini, dan harapannya nanti juga akan berdampak positif pada dunia pendidikan pada umumnya. Terima kasih, itu saja Pak Gali. Baik, terima kasih. Baik, ada lagi mungkin yang bisa ditanyakan? Cukup ya. Demikian pemaparan dari kami terkait dengan diseminasi budaya positif yang bisa kita terapkan di dalam lingkungan pendidikan khususnya di SD Probolog. Barangkali dalam proses penyampaian materi ada yang kurang atau banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Jadi budaya positif sekolah ini sebaiknya sudah kita sepakatkan, dan untuk penerapan budaya positif ini dan saya tangkap intinya kita tidak boleh memberikan Hukuman kepada siswa maupun ancaman. Dan jujur Bapak Ibu, selama ini saya kalau di kelas juga sering memberikan ancaman ke. Kalau hukuman saya memang belum pernah, tapi karena memang kelas 1 itu anaknya kadang nggak mau duduk anteng, jadi kadang saya terucap ancaman. Saya ya kalau nggak mau duduk anteng, nanti saya suruh berdiri di depan, kalian gitu. Jadi ternyata ancaman pun tidak baik kita terapkan kepada siswa. Jadi saya ambil dari yang sudah disampaikan Pak Andi tadi. Kemudian dalam kurikulum merdeka ini ya Bapak Ibu, kita harus perhatikan tadi mencakup kodrat alam dan kodrat zaman, yang mana kurikulum merdeka ini kita sesuaikan dengan lingkungan alam ya, keadaan sekolah siswa, lingkungan siswa, dan kodrat zaman ini berkaitan dengan perkembangan zaman atau perkembangan IT. Kita juga harus selalu mengikuti itu ya Pak Andi ya, kurikulum merdeka. Kemudian dalam kurikulum merdeka juga ada pembelajaran berdiferensiasi, yang mana kita harus melaksanakan asesmen di awal pembelajaran. Ya, itu yang bisa saya garis bawahi, semoga dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andi. Kemudian terakhir berkaitan dengan motivasi, jadi sebisa mungkin kita harus menerapkan kepada siswa untuk bisa memiliki yang motivasi intrinsik. Jadi lebih baik yang motivasi intrinsik daripada ekstrinsik, gitu ya. Karena nanti kalau kita menanamkan yang motivasi ekstrinsik kepada siswa, nanti siswa tidak timbul dari dalam dirinya sendiri, tapi dia takut kalau nanti dimarahi gitu. Jadi ada dari luar gitu, ataupun mereka mau belajar rajin kalau memang ada Pak Eko gitu tadi sampaikan gitu. Jadi kita berusaha untuk memberikan kepada peserta didik motivasi yang intrinsik dari dalam diri mereka sendiri. Kita harus menyadarkan mereka kalau memang mereka
berbuat kesalahan seperti yang ditayangkan oleh Pak Andi tadi videonya Fani ya. Jadi kita tidak boleh melaksanakan hukuman ataupun konsekuensi, tapi kita laksanakan restitusi. Ya begitu Bapak Ibu, waktunya sudah cukup dari kami. Kalau ada kurang tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah acara pada siang hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Wahyu Pratomo SPD, Kepala Sekolah SD 2 Puyoh, Korwil Camdawi, Kabupaten Kudus. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu bapak hebat, berdasarkan kegiatan diseminasi yang telah dipaparkan oleh Bapak Galih Kurniati SPD terkait budaya positif merupakan aksi nyata dalam program Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mudah-mudahan pengimbasan ini merupakan bentuk awal dari skenario perubahan ke arah budaya positif, sehingga pada akhirnya anak-anak akan menjadi lebih disiplin, berkepribadian sesuai profil pelajar Pancasila, serta memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang sangat dibutuhkan kelak ketika terjun di masyarakat. Terima kasih Pak Andi, sukses terus Pak Andi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.